Oke, pada tahap pertama kita akan belajar membuat slip knot. Caranya seperti ini, kita lingkarkan benang, kemudian kita masukkan hakpen dan kita tarik pada bagian berikutnya, kemudian kita kencangkan seperti itu. Kita ulang ya, sekali lagi. Kita lingkarkan benangnya, menyilang, kemudian kita masukkan hakpen. Sebentar. Oke. Kita masukkan hakpen, kemudian kita tarik benang yang di sampingnya, kemudian kita kencangkan. Seperti itu. Ini adalah slip knot. Seperti ini ya hasilnya slip knot. Kita kencangkan. Oke, kita ulang lagi, sekali lagi. Kita lingkarkan benangnya, kita ambil benang pada berikutnya, kemudian kita kencangkan seperti ini. Oke, ini adalah slip knot. Oke, pada tahap yang kedua kita akan membuat rantai atau chain. Contohnya seperti ini. Setelah kita membuat slip knot, kita akan membuat chain. Caranya kita ambil benang, kemudian kita masukkan, kemudian kita ambil lagi benang. Nah, di sini ada satu loop ya di sini. Kemudian kita ambil lagi, masukkan, ambil lagi benangnya, kemudian kita masukkan ke dalam loopnya, ambil lagi benangnya, kita masukkan ke dalam loopnya. Seperti ini contohnya hasil dari rantai atau chain. Oke, saya ulang lagi ya. Masukkan hakpen. Di sini ada satu loop yang kita sudah buat dari slip knot, kemudian kita ambil benangnya, kita tarik, masukkan ke dalam loop. Oke, ada satu loop lagi, masukkan lagi ke dalam loopnya, tarik benang, masukkan lagi ke dalam loopnya. Oke, seperti ini. Masukkan lagi, ambil lagi, saya contohkan sekali lagi ya. Ambil benangnya, masukkan ke dalam loopnya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari chain atau rantai. Oke, pada tahap ketiga kita akan membuat single crochet. Kita mulai dari tusukan yang kedua ya. Dari tusukan yang kedua, nah kita ambil benang, kita tarik, ada dua loop, kita masukkan. Oke, caranya sekali lagi, kita masukkan hakpen atau hook ke dalam lubang rantai seperti ini. Kemudian kita ambil benangnya, ada dua loop, kemudian kita ambil lagi benangnya, kita masukkan ke dalam kedua loop ini seperti itu. Oke, saya contohkan lagi. Masukkan hakpen ke dalam lubang rantai atau chain, kita ambil benang, ada dua loop di sini di hakpen, kemudian kita masukkan ke dalam kedua loop itu. Sekali lagi yang terakhir ya, masukkan hakpen, kita ambil benangnya, kemudian kita masukkan ke dalam kedua loop yang ada di hakpen. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini hasilnya. Ini adalah contoh dari membuat single crochet atau biasa disebut dengan SC. Oke, pada tahap yang keempat saya akan
akan memberikan contoh cara membuat half double crochet atau disebut HDC. Dengan cara seperti ini kita buat chain dulu, 1. Oke, kemudian kita putar. Nah, di sini kita membuatnya dari tusukan yang kedua ya. Di sini yang pertama ini kita buat chain tadi terakhir. Nah, kita akan membuatnya di sebelahnya, yaitu tusukan kedua. Oke, kita akan membuatnya caranya seperti ini ya. Sebelumnya kan kita akan membuatnya di 2 lubang ini. Oke, caranya seperti ini ya. Ambil benangnya 1 seperti ini sekali, ambil, kemudian kita masukkan di tusukan yang kedua yang tadi. Nah, sekarang ada 3 loop ya, 1, 2, 3. Di sini di hakpennya 3 loop. Oke, 1, 2, 3 ya, benar ya. Kemudian kita ambil lagi benangnya, kemudian kita masukkan ke dalam 3 loop benang tersebut seperti ini. Oke, contoh lagi, kita putar dulu hakpennya, kita ambil benangnya, kita masukkan hakpen ke dalam tusukan berikutnya seperti itu. Nah, kita ambil benangnya, ada 3 loop di hakpen ini, ada 3 loop, 1, 2, 3. Oke, 3 loop. Kemudian kita ambil benangnya, kita masukkan ke dalam setiap lubangnya. Nah, seperti ini ya, hasilnya jadi seperti ini ya, agak lebih tinggi dari SC. Sekali lagi kita putar hakpennya, kita ambil benangnya, kita masukkan ke dalam lubang berikutnya ya. Ambil benang lagi, ada 3 loop, 1, 2, 3. Kemudian kita masukkan benangnya ke dalam 3 loop tersebut seperti itu. Terakhir kita ambil benang, masukkan ke dalam tusukan berikutnya, ada 3 loop di hakpen kita, kemudian kita tarik semuanya. Oke, nah seperti ini hasilnya. Ini disebut dengan HDC. Oke, sekarang pada tahap yang kelima kita akan mencoba membuat double crochet. Pertama kita buat dulu chain 2. Kita mulai dari tusukan yang ketiga. Oke, ini 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari tusukan yang ketiga. Nah, rata dengan tusukan yang berikut sebelumnya. Kita ambil benang, masukkan ke dalam lubang, kemudian kita ambil benang lagi, ada 3 loop di hook kita, ada 3 loop. Oke, 3 loop. Kemudian kita ambil, masukkan ke 2 loop pertama, ada sisa 2 loop di hakpen kita. Kemudian kita ambil benang lagi, kita masukkan lagi ke dalam 2 loop yang sisanya tadi, seperti itu. Oke, sekali lagi saya contohkan. Kita putar hakpennya, ambil benangnya, masukkan pada tusukan yang berikutnya di sebelah sini ya. Masukkan hakpen, ambil benangnya. Oke, ada 3 loop, 1, 2, 3. Oke, kita masukkan ke dalam 2 loop yang pertama ini, yang bagian depan, ambil benangnya, masukkan. Ada sisa 2 loop di hakpen ini. Kemudian kita ambil lagi benangnya, kita masukkan lagi seperti itu. Oke, ambil benangnya, masukkan ke dalam hakpen, ke dalam lubang berikutnya, ambil benang lagi, ada 3 loop. Oke, kita masukkan ke dalam 2 loop yang pertama, sisa 2 loop, masukkan lagi benang ke loop yang terakhir. Oke, sekali lagi nih, cobain lagi, masukkan hakpen, ambil benang, ada 3 loop, masukkan ke dalam 2 loop yang pertama. Oke, ada 2 loop lagi, masukkan lagi seperti
seperti itu. Contohnya ini adalah hasil dari tusukan double crochet atau DC. Pada tahap yang keenam, kita akan belajar membuat triple crochet atau TC. Kita mulai dengan membuat 3 rantai atau chain, 3 chain. 1 2 3. Kemudian kita putar. Kita seperti biasa memulai pada tusukan yang keempat atau yang sebaris ini ya, yang rata. Kita ambil benang. Biasanya kita ambil benang untuk double crochet, kita ambil benang, kemudian kita masukkan, ada 3 loop, ini tidak ya. Kita akan memutar hakpen kita sebanyak 2 kali, 1 2, seperti ini, 2 kali ya, bukan 1 kali seperti double crochet dan half double, tapi kita akan memutarnya 2 kali. Saya contohkan lagi, 1 2, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tusukan yang keempat, kita ambil benang. Di sini ada 4 loop. Oke, ada 4 loop. 1 2 3 4. Nah, kita akan membuatnya 2 2 ya. Jadi pada masukkan benang pada 2 loop yang pertama. Oke, kemudian sisa 3 loop. Kita masukkan lagi nanti kepada loop yang kedua seperti ini. 2 loop berikutnya. Nah, masukkan lagi, kita ambil lagi benangnya, ada sisa loop, ada 2 loop maksudnya, kita ambil lagi, kita masukkan seperti itu. Oke, jadi kita akan masukkannya setiap 2 loop ya, sebanyak 3 kali. Nah, kita gulung lagi 2 kali, gulung 2 kali ya, bukan 1 kali, 2 kali, 1 2, seperti itu. Masukkan hakpen pada tusukan berikutnya, ambil benangnya, ada 4 loop yang ada di dalam hakpen. Oke, kita masukkan benang nanti ke 2 loop yang pertama dulu seperti ini. Kemudian ada sisa 3 loop, 1 2 3, kita masukkan lagi ke dalam 2 loop berikutnya. Nah, sisa terakhir ada 2 loop yang tersisa di hakpen, kita ambil benang, kita tarik lagi seperti itu. Oke, sekali lagi kita gulung 2 kali benangnya di hakpen, masukkan pada tusukan berikutnya, ambil benang, ada 4 loop, 1 2 3 4. Oke, kita masukkan ke dalam 2 loop pertama. Nah, ada sisa 3 loop, kita masukkan benang lagi, kita ambil benang lagi pada 2 loop berikutnya, sisa terakhir 2 loop terakhir ya, masukkan benang lagi seperti itu. Oke, saya contohkan yang terakhir, gulung 2 kali, ingat 2 kali gulung, masukkan pada tusukan yang terakhir, tusukan berikutnya maksudnya, ambil benang seperti ini. Oke, ada 4 loop, masukkan ke dalam 2 loop yang pertama. Oke, sisa 3 loop, kita masukkan kembali benangnya pada 2 loop yang berikutnya, sisa 2 loop, ambil benang lagi, masukkan ke dalam loop berikutnya. Oke, ini contohnya untuk TC atau triple crochet. Hasilnya seperti ini, dia lebih tinggi ya daripada yang lain-lainnya, dia hasilnya menjadi lebih tinggi seperti itu. Tahap yang ketujuh, kita akan belajar membuat front loop single crochet. Pertama kita chain dulu 1, biasa kita akan buat pada tusukan yang kedua. Oke, nah di sini ada 2 baris seperti ini ya, V seperti ini, ada di bagian depan, ini disebut front loop, dan yang bagian belakang ini adalah back loop ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan cara membuat front loop only, jadi kita akan mulainya dari yang bagian depan ini, bukan belakang ini. Oke, kita contohkan, kita membuat front loop single crochet. Oke, kita masukkan hakpen kita ke dalam, nah dalam benang, lapisan benang yang depan, bukan yang 2 seperti ini ya, tapi hanya bagian yang depan saja seperti ini.
kita masukkan hakpennya. Nah, kemudian kita ambil benangnya, kita masukkan kembali benangnya seperti itu. Itu disebut dengan front loop single crochet. Oke, atau front loop SC. Kemudian saya contohkan lagi. Nah, biasanya kita membuat SC di dua lubang ini, dua baris benang ini, tapi kita akan membuatnya front loopnya saja ya, front loop only. Jadi kita masukkan pada bagian depan saja, seperti ini. Kita buat SC, oke, atau single crochet. Sekali lagi dicontohkan, masukkan hakpennya ke benang bagian depan saja, seperti ini. Oke, biar lebih jelas. Nah, bukan seperti ini ya. Ini hanya membuat SC biasa. Ini kita membuat SC front loop only. Di sini tarik benangnya, masukkan benangnya seperti biasa, SC. Pada tusukan yang terakhir sama, kita buat contoh lagi seperti itu. Nah, ini adalah hasil contoh membuat front loop single crochet. Nah, di sini kita akan melihat ada baris yang agak lebih mencondong ke depan. Nah, ini nih. Nah, ini adalah bagian belakang yang tadi kita tidak ambil, berupa garis. Seperti garis ya. Hasilnya seperti ini. Tahap 8 kita belajar membuat back loop only single crochet. Sama seperti front loop, kita akan membuatnya pada tusukan yang kedua dari chain yang terakhir kita buat. Nah, kalau tadi kita membuat front loop, itu kita buatnya di ini kan kalau kita buat SC biasa kita masukkan ke dua garis itu ya, dua garis. Nah, front loop kayak kita buat baris yang pertama di benang yang lapisan pertama. Nah, kita akan membuatnya di yang belakangnya seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ini ya, bagian belakang ini kita membuatnya. Kita ambil benang, kita buat SC seperti itu. Tarik lagi benangnya seperti itu. Nah, sekali lagi kita buatnya bukan di dua ini, bukan yang di front loop ini, tapi kita buat bagian yang belakangnya di sebelah sini. Ambil benangnya, masukkan benangnya seperti itu. Sekali lagi ya, ini ada dua ini, kita diambil bagian belakangnya seperti itu. Ambil benangnya, tarik benangnya, kita buat SC. Oke, seperti itu mudah ya. Kita buat lagi back loop ya, back loop single crochet. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi hasil seperti ini ya Bunda, teman-teman semua. Dia seperti 3D, seperti garis bagian depannya. Seperti itu. Tahap yang 9, kita akan belajar membuat front post double crochet. Pertama kita buat dulu chainnya 2, kemudian kita putar. Nah, di sini kan kita ada lihat space ya. Ada space di setiap tusukan. Nah, kita akan membuatnya di bagian yang space-nya itu loh. Oke, kita putar pen, kita ambil benang, kita mulainya dari dalam space-nya itu seperti ini. Oke, kita ambil benangnya, kita ambil dari sini, dari dalam sini, kita tarik benangnya seperti ini ya. Masukkan hakpennya tuh di bagian space-nya itu. Nah, kita ambil benang, kita buat double crochet. Masukkan tusukan kedua, tusukan pertama, sisa 2 loop, masukkan lagi benangnya. Seperti ini hasilnya. Biasanya kita bikin front post double crochet ini untuk membuat tusukan 3D. Oke, kita membuat project yang berbentuk 3D. Saya contohkan lagi, kita masukkan di
bagian yang berspasi seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Masukkan hakpennya seperti itu. Udah 3 loop, kita buat DC ya seperti biasa. Sudah bisa ya bikin DC double crochet seperti itu. Nah ini seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut lagi, saya contohkan lagi. Tuh, kita ambilnya dari belakang seperti itu. Kita ambil benang di bagian belakangnya seperti itu ya. Kita tarik benangnya lagi, kita bikin DC seperti biasa saja. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Oke, sekali lagi ya dicontohkan. Kita ambil benang dari belakang seperti ini, kita tarik lagi, kita bikin DC. Tuh hasilnya seperti ini ya, jadi seperti 3D. Jadi biasanya ini tuh kita bikin untuk project yang berbentuk 3D seperti itu. Pada tahap 10 kita akan belajar membuat slip stitch ya teman-teman. Kita membuat tusukan slip stitch. Caranya seperti membuat SC, tapi kita tidak memasukkan benang pada 2 loop, tapi kita akan membuatnya seperti ini contohnya ya. Oke, kita masukkan di, nah kita tidak seperti membuat SC atau half double crochet atau DC ya. Kita hanya membuatnya seperti SC. Kita ambil benang seperti ini, ada 2 loop, kemudian kita seperti ini. Saya contohkan lagi. Ambil benangnya, kemudian kita masukkan ke dalam loop yang belakangnya seperti itu. Oke, contohnya lagi ya, sama seperti membuat SC normal. Ambil benang, ada 2 loop, kita jadikan 1 loop seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam loop yang di belakangnya seperti ini. Nah seperti ini. Oke, saya contohkan lagi. Masukkan hakpen, ambil benang, ada 2 loop, kita jadikan 1 loop seperti ini, masukin. Nah seperti itu ya. Tusukan yang terakhir, mudah ya teman-teman cara membuatnya. Oke, seperti itu hasilnya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Biasanya ini untuk mengakhiri setiap project. Kita membuatnya SL stitch pada setiap tusukan seperti itu. Oke, pada tahap yang terakhir, tahap 11, saya akan mengajarkan cara membuat magic circle atau membuat lingkaran. Dasar membuat lingkaran ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita ambil benang. Oke, kita lingkarkan benang ini menyilang di kedua jari kita, jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Kita lingkarkan dengan cara menyilang. Oke, saya contohkan sekali lagi. Kita tahan benang pendeknya dengan ibu jari kita, kemudian kita lingkarkan, menyilang. Nah, sisa dari benang yang panjang ini kita tahan dengan ibu jari kita, dengan jari jempol kita ya, seperti itu. Kita masukkan hakpennya di benang yang ini. Oke, kemudian kita ambil benang yang bawahnya seperti ini ya. Kita ambil menggunakan hook kita, menggunakan hakpen kita ambil seperti ini. Nah, ada 1 loop di sini ya, udah keambil benangnya. Kita tahan benangnya seperti itu, kita tahan dengan jari tangan sebelah kanan kita rapikan benang yang panjangnya ini seperti ini untuk mengatur kekencangan benangnya. Nah, kita tahan nih yang benang yang sebelah sini nih, kita tahan dengan ibu jari kita, kemudian kita buat rantai 1 seperti itu ya. Kita mengikatnya dengan rantai 1 seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau membuat magic circle itu menggunakan single crochet dulu. Di sini saya akan contohkan membuat magic circle
magic circle dengan single crochet ya. Kita akan membuat sebanyak beberapa single crochet di dalamnya. Oke, saya contohkan. Ambil benang, masukkan ke hakpen dalam lubangnya, kemudian kita ambil benang, kita buat single crochet, tarik sedikit. Oke, sekali lagi saya contohkan. Masukkan hakpen seperti ini ke dalam lubangnya, lingkaran ini, ke dalam lubang lingkaran ini ya teman-teman. Nah, kita ambil benangnya, kita buat single crochet seperti ini. Oke, saya contohkan lagi seperti ini. Oke, 3 ya. Yang keempat, single crochet yang keempat, single crochet yang ke-5, seperti itu, single crochet yang ke-6. Oke, 6 aja ya. Saya contohkan nih, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian pada bagian sisa benang yang pendeknya ini kita tarik teman-teman. Kita tarik. Oke, kita tarik, kita kencangkan. Oke, kita tarik ya, kita kencangkan. Nah, ini adalah magic circle. Ini adalah magic circle dasar untuk membuat project berbentuk lingkaran teman-teman.